Suasana di Dusun Sumberjo, sebuah desa kecil yang terletak di lereng Pegunungan Banyuwangi, mendadak berubah mencekam. Hari itu, Rabu pagi pukul 9.40 WIB, warga dikejutkan oleh kabar ganjil yang cepat menyebar dari mulut ke mulut. Seorang wanita bernama Sulastri, 33, warga RT 04 RW 01, dikabarkan baru saja melahirkan seekor anak anjing. Kabar ini awalnya dianggap gurauan tak masuk akal. Namun, puluhan warga mulai berkumpul di depan rumah Sulastri, penasaran dan ketakutan. Suami Sulastri, Pak Minan, 38, tampak panik dan mondar-mandir di depan pintu rumah yang dijaga ketat oleh para tetua adat. Seorang bidan desa, Bu Rini, yang menangani langsung proses persalinan itu, terlihat pucat dan syok. Ia hanya duduk terpaku di pojok ruang tamu, tangan gemetar, dan menolak bicara banyak. Waktu saya bantu melahirkan, saya kira itu bayi biasa. Tapi begitu keluar, astagfirullah, itu bukan manusia. Wujudnya seperti anak anjing. Ada bulunya, cakarnya kecil, saya langsung menangis, ujar Bu Rini dengan suara lirih saat ditemui oleh perangkat desa. Pak Lurah setempat, Bapak Suparjo, langsung menghubungi puskesmas terdekat dan Polsek Srono. Ia juga meminta bantuan tokoh agama dan dukun kampung, karena banyak warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan hal mistis atau kutukan leluhur. Sementara itu, Sulastri masih terbaring lemas di atas dipan bambu di dalam rumah, didampingi ibunya. Tangisnya sesekali terdengar lirih dari dalam kamar. Saya juga tidak tahu. Pak, saya tidak pernah aneh-aneh, saya cuma mimpi aneh beberapa malam terakhir. Dalam mimpi itu saya dikejar-kejar anjing hitam, terus saya merasa perut saya panas, lalu saya melahirkan, ujarnya terbata-bata. Belum ada pihak medis yang bisa menjelaskan secara ilmiah kejadian ini. Namun yang pasti, dusun kecil itu kini geger. Warga dari desa-desa sekitar mulai berdatangan, ada yang ingin melihat langsung, ada pula yang membawa air doa dan menabur garam di sekitar rumah Sulastri. Ada yang menangis, ada pula yang histeris. Apa sebenarnya yang terjadi dengan tubuh Sulastri? Apakah ini benar-benar kejadian medis langka? Atau pertanda buruk bagi dusun itu? Tak butuh waktu lama, 2 mobil ambulans dari Puskesmas Srono dan 1 mobil patroli polisi tiba di Dusun Sumberjo. Situasi sudah tidak terkendali. Warga makin ramai, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lainnya mengucap takbir berulang-ulang. Polisi terpaksa membentuk garis pembatas di depan rumah Sulastri agar tidak ada warga yang nekat masuk dan mengganggu kondisi ibu tersebut. Dokter Arya, kepala puskesmas, langsung turun bersama 3 perawat dan 1 dokter kandungan bernama Dokter Intan. Mereka memeriksa Sulastri dan membawa makhluk yang baru saja dilahirkan ke mobil ambulans untuk diperiksa lebih lanjut di klinik. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam kotak khusus, Dokter Intan sempat memperlihatkan sebentar makhluk itu kepada perangkat desa untuk mencatat keterangan saksi. Itu bukan janin manusia. Bentuknya seperti anak anjing. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Ukuran kepalanya mirip bayi manusia, tapi bagian tubuh lain benar-benar seperti anjing. Ini belum pernah saya temui seumur hidup saya sebagai dokter, ujar Dokter Intan, masih terlihat syok. Bu Rini, bidan yang membantu persalinan, hampir pingsan saat mendengar hal itu. Ia mengaku bahwa proses kelahiran itu terjadi normal, ada kontraksi, ketuban pecah, dan pembukaan seperti pada umumnya. Yang saya tidak habis pikir, bagaimana bisa proses kelahiran berlangsung layaknya bayi manusia, tapi yang keluar seperti itu, katanya sambil menggenggam tasbih erat-erat. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan pencatatan saksi dan meminta semua rekaman warga agar tidak disebarluaskan dulu ke media sosial. Namun, sebagaimana biasanya, beberapa video sudah lebih dulu viral di TikTok dan WhatsApp, memperlihatkan kerumunan warga yang menyebut-nyebut soal wanita melahirkan anak anjing. Pak Lurah Suparjo pun memberi pernyataan singkat ke wartawan lokal, kami sedang menunggu hasil medis dan menelusuri kemungkinan lain, termasuk unsur-unsur mistis atau sejarah keluarga. Karena dulu, di dusun ini memang pernah ada kisah kutukan, malam itu, rumah Sulastri dijaga ketat oleh linmas dan aparat. Tapi warga tetap menyalakan api unggun dan duduk berkelompok di depan rumah-rumah mereka. Mereka tidak berani tidur. Ada yang mengaku mendengar lolongan anjing dari arah bukit, ada pula yang mengklaim melihat bayangan hitam berkelebat di atap rumah Sulastri. Isu demi isu pun mulai berkembang liar. Dan semua orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Sulastri? Apakah ia menyimpan rahasia kelam selama ini? Keesokan harinya, udara Dusun Sumberjo terasa berat. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menambah kesan angker setelah kejadian yang mengguncang itu. Rumah Sulastri masih dijaga aparat dan warga dilarang masuk kecuali keluarga inti dan tim medis. Namun, desas-desus mulai menyebar mengenai masa lalu Sulastri yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Pak Ustadz Hamdan, salah satu tokoh agama yang disegani di dusun itu, akhirnya dipanggil untuk memimpin doa dan melakukan ruqyah ringan di rumah Sulastri.
Setelah sesi doa, beliau berbicara kepada Pak Lurah dan beberapa tetua kampung. Ada yang tidak biasa. Energi di rumah ini berat, seperti ada sesuatu yang lama terkubur dan baru saja dibangunkan, ucapnya pelan. Lalu, ia menoleh ke Ibu Sulastri yang duduk menunduk di pojok ruangan. Bu Karsih, mohon maaf, kami harus tahu, apakah ada perjanjian lama atau kejadian masa lalu yang mungkin terkait dengan kejadian ini? Dengan napas berat dan suara yang nyaris tak terdengar, Bu Karsih akhirnya membuka suara. Sulastri itu dulu bukan anak yang kami kandung secara alami. Saya dan suami lama tak punya anak. Kami sempat datang ke seorang dukun perempuan di kaki Gunung Raung. Dukun itu memberi syarat aneh, kami harus memelihara seekor anjing hitam dan memperlakukannya seperti anak sendiri selama 7 tahun. Kami lakukan itu, tapi setelah 7 tahun, anjing itu menghilang, dan tak lama kemudian saya hamil. Semua yang hadir terdiam. Bahkan Pak Lurah sampai berdiri karena tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Apakah itu anjing itu bernama Lodra? Tanya Pak Ustadz lirih. Bu Karsih menatapnya kaget. Iya, dari mana Bapak tahu? Ustadz Hamdan menarik napas dalam. Lodra adalah nama yang sering disebut dalam cerita rakyat lama daerah itu, seekor anjing gaib penjaga gerbang dunia jin, yang konon bisa mendatangkan keberuntungan atau kutukan tergantung perjanjian yang dibuat. Kalau benar anak itu berasal dari perjanjian dengan Lodra, maka ini bukan lagi urusan medis. Ini urusan alam lain. Sementara itu, di klinik Puskesmas Rono, tim medis yang memeriksa makhluk yang dilahirkan Sulastri juga menemui keanehan. Makhluk itu hidup, ia bernapas, matanya bergerak, bahkan sempat melolong kecil seperti anak anjing. Tapi yang membuat para dokter bingung, struktur DNA-nya yang dicek dengan alat sederhana menunjukkan campuran genetik yang tidak sepenuhnya hewan. Ada komponen genetik manusia di dalam makhluk ini, kata Dr. Arya kepada rekan-rekannya. Ini seperti makhluk hibrida. Kini semua orang bertanya-tanya. Apakah Sulastri bukan manusia biasa? Ataukah ia hanya korban dari perjanjian gelap masa lalu keluarganya? Satu hal yang pasti, dusun itu belum pernah menghadapi kengerian seperti ini sebelumnya. Pagi ketiga setelah kejadian, kegemparan belum mereda. Justru kabar mengejutkan kembali menggegerkan warga, makhluk aneh yang dilahirkan Sulastri dinyatakan hilang dari ruang penyimpanan klinik Puskesmas Rono. Hilangnya makhluk itu membuat aparat keamanan kalang kabut, sementara pihak medis tak bisa memberikan penjelasan rasional. Perawat jaga malam, Ibu Nurlela, adalah orang terakhir yang melihat makhluk tersebut. Ia bersaksi bahwa pukul 2.17 dini hari, ia mendengar suara lolongan panjang dari dalam ruang isolasi. Saat mendekat, lampu di lorong padam seketika. Saat listrik menyala kembali, pintu ruang isolasi sudah terbuka sedikit, dan makhluk itu telah lenyap. Tidak mungkin ada orang masuk. Semua pintu terkunci, dan hanya kami petugas yang punya akses ke kuncinya, ucap Nurlela sambil menangis ketakutan. Tapi saat saya masuk, hanya ada bau anyir dan jejak kaki kecil berlendir menuju jendela yang masih tertutup rapat. Jejak itu sempat didokumentasikan oleh polisi. Namun ketika penyelidikan dilakukan pagi harinya, semua jejak sudah mengering dan sulit dianalisis. Beberapa anggota kepolisian bahkan mengalami pusing dan mimisan saat terlalu lama berada di ruang isolasi. Seorang di antaranya, Bribtu Damar, sempat pingsan setelah mengaku mendengar suara perempuan berbisik memanggil nama Sulastri berulang-ulang dari dalam ruang kosong itu. Sementara itu, di Dusun Sumberjo, suasana mencekam kembali muncul. Ayam-ayam milik warga ditemukan mati mendadak tanpa luka, dan anjing peliharaan menggonggong sepanjang malam ke arah Bukit Barat, tempat dulu dukun yang disebut Bu Karsih tinggal sebelum menghilang secara misterius belasan tahun lalu. Sulastri sendiri belum sepenuhnya pulih. Ia mulai berbicara sendiri. Sesekali berteriak menyebut nama Lodra dan memeluk perutnya seperti masih mengandung. Ibunya, Bu Karsih, kini ketakutan luar biasa dan meminta agar anaknya segera diruqyah total dan dibawa ke pesantren khusus di Jember. Namun, sebelum langkah itu dilakukan, Pak Ustadz Hamdan mendapat mimpi aneh. Ia melihat seekor anjing hitam raksasa berdiri di tengah sungai dengan mata menyala merah, dan suara berat berkata dalam bahasa yang tidak dikenal, tapi terasa mengancam malamnya. Seekor anjing liar ditemukan mati dengan leher patah tepat di halaman rumah Sulastri. Di sampingnya, ada bekas cakaran seperti kuku manusia namun terlalu besar untuk ukuran normal. Warga kini yakin, ini bukan hanya kejadian aneh, tapi pertanda bencana yang sedang mendekat. Malam kelima menjadi malam paling mencekam yang pernah dialami warga Dusun Sumberjo. Sekitar pukul 11 malam, langit mendadak mendung pekat pada